Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary, program studi kesehatan masyarakat Tiga Harapan Ibu Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi kesehatan yang beroffline kan. Yang pertama itu adalah tujuan sistem informasi kesehatan. Yang kedua itu adalah jenis data, informasi, dan indikator kesehatan. Yang ketiga itu adalah sumber data dan informasi. Yang keempat itu adalah mekanisme pengumpulan dan penyajian data dan informasi. Nah, kemudian ada mekanisme keamanan dan kerahasiaan informasi. Kemudian saya mengambil sumbernya itu dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Baiklah, kita mulai isinya. Yang pertama itu adalah pengertian dari sistem informasi kesehatan. Pada pasal 1, sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Nah, yang kedua itu adalah tujuan sistem informasi kesehatan. Terdapat pada pasal 2, yaitu 1. Menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap informasi kesehatan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu memberdayakan peran serta masyarakat termasuk organisasi, profesi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Dan yang ketiga itu adalah mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dalam ruang lingkup sistem kesehatan nasional yang berdaya, guna dan berhasil guna, terutama melalui pengetahuan, penguatan kerjasama, koordinasi integritas, dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Baiklah, kemudian ada jenis data, informasi, dan indikator kesehatan pada pasal 4. Yang pertama adalah jenis data. Jenis data itu terbagi menjadi dua, yaitu data rutin. Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, instalasi pemerintah daerah, dan instalasi pemerintah melalui pencatatan dan pelaporan atau cara lain. Kemudian itu adalah data non-rutin. Data non-rutin, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Data non-rutin itu terbagi menjadi dua, yaitu data khusus dan data luar biasa. Kemudian ada informasi kesehatan pada pasal 8. Informasi pemberdayaan, kemudian ada informasi pembiayaan kesehatan, kemudian ada informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Kemudian ada informasi penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, kemudian lagi ada informasi upaya kesehatan. Kemudian pada indikator kesehatan itu terdapat pada pasal 10. Yang pertama, indikator kesehatan nasional ditetapkan oleh materi dengan mengacukan pada indikator kesehatan global. Yang kedua, indikator kesehatan provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan mengacu pada indikator kesehatan nasional. Kemudian ada indikator kesehatan kabupaten atau kota, ditetapkan oleh bupati atau wali kota dengan mengacu pada indikator kesehatan provinsi. Baiklah, kemudian itu ada sumber data dan informasi. Pada pasal 13, data dan informasi kesehatan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan bersumber dari A. Fasilitas kesehatan termasuk fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, kemudian pemerintah daerah dan swasta, masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Kemudian ada data dan informasi kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari instalasi pemerintah dan pemerintah daerah terkait. Kemudian itu adalah mekanisme pengumpulan dan penyajian data dan informasi.
Yang pertama, mekanisme pengumpulan dan penyajian data. Pada pasal 17, pengumpulan data dan informasi kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan satu, pelayanan kesehatan rutin atau berkala oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Yang kedua itu penyelenggaraan rekam medik meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik non elektronik. Yang ketiga adalah surveillance kesehatan. Yang keempat adalah sensus dan survei dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang kelima, penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang keenam, pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketujuh itu ada cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian itu ada penyajian data dan informasi. Pada pasal 20, pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan dengan cara 1. Validasi, pengodean, alih bentuk atau transforma, dan pengelompokan. Kemudian dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, terlebih dahulu dilakukan pengalihan data atau data mining. Kemudian dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, terlebih dulu dilakukan pengalihan data atau data mining. Kemudian pengamanan informasi kesehatan dilakukan untuk menjamin agar informasi kesehatan tetap tersedia dan terjaga keutuhan dan terjaga kerahasiaannya untuk informasi kesehatan yang bersifat tertutup. Kemudian kerahasiaan informasi kesehatan dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, itulah presentasi saya yang saya ambil dari sumber perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Mohon maaf bila ada salah, nanti PPT-nya akan saya taruh di atas ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa komen dan dukung terus channel YouTube saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.